Setiap negara pasti memiliki kebijakan sendiri bagi warganya tentang negara mana saja yang boleh dan tidak boleh dikunjungi karena beberapa alasan. Apalagi jika negara tersebut adalah negara adidaya yang memiliki geopolitik yang rumit seperti Amerika Serikat. Oleh karena itu, Geografy sudah mengumpulkan 10 negara yang sulit dikunjungi bagi warga Amerika berikut ini. Dimulai dari urutan ke-10, ada Venezuela. Venezuela, negara Amerika Selatan yang dilanda krisis politik dan ekonomi selama beberapa tahun terakhir, sedang bergulat dengan keruntuhan ekonomi dan ketidakstabilan politik. Dengan krisis yang sedang berlangsung, Departemen Luar Negeri Amerika menyarankan agar semua perjalanan ke Venezuela tidak dilakukan karena alasan tersebut. Tingkat kriminalitas yang tinggi, banyaknya kerusuhan sipil, fasilitas kesehatan yang buruk, hingga penculikan dan penangkapan serta penahanan sewenang-wenang warga negara Amerika di Venezuela menjadi masalah utama. Apalagi pengurusan visa ke Venezuela sangat rumit, karena hubungan Amerika-Venezuela yang memanas dan menjadikan ditariknya kedutaan Venezuela di Amerika. Sehingga, permohonan visa harus dilakukan melalui kedutaan besar Venezuela di negara ketiga. Beralih ke benua Afrika. Di posisi 9 ada Libya. Libya adalah salah satu negara yang sedang berlangsungnya konflik, sehingga menjadikannya zona terlarang bagi wisatawan Amerika. Departemen Luar Negeri Amerika dengan tegas memperingatkan agar semua perjalanan ke Libya tidak dilakukan karena kejahatan, terorisme, penculikan, dan konflik bersenjata. Bahkan pada 11 September 2012 lalu, terjadi serangan Benghazi yang mengakibatkan terbunuhnya Duta Besar Amerika di Libya. Kejadian ini memperburuk hubungan antara Libya dan Amerika, karena menimbulkan ketegangan yang lebih besar antara kedua negara pasca serangan tersebut. Amerika mengecam Libya atas kegagalan dalam melindungi misi diplomatik Amerika di Benghazi. Sementara Libya juga menghadapi kritik atas kurangnya respon dan keamanan yang memadai di wilayah tersebut. Di urutan ke-8 ada Suriah. Seperti halnya di Libya, Perang Saudara Suriah yang dimulai pada tahun 2011 telah memperburuk hubungan Suriah dan Amerika. Terdapat warga negara Amerika yang terbunuh di Suriah selama konflik berlangsung. Konflik bersenjata yang dimulai dari tahun 2011 telah menyebabkan berbagai insiden kekerasan, termasuk serangan teroris, baku tembak antara kelompok bersenjata, serta pertempuran antara pemerintah dan kelompok oposisi. Hal ini menyebabkan korban jiwa dari berbagai negara, termasuk warga Amerika. Apalagi, keberadaan warga Amerika di Suriah dipandang sangat sensitif dan sangat beresiko menjadi sasaran kekerasan bagi kelompok yang tidak menyukai kehadiran Amerika di negaranya. Bergeser ke Turkmenistan yang berada di posisi ke-7. Hubungan diplomatik Amerika dengan Turkmenistan sangat terbatas, dengan masalah hak asasi manusia dan demokrasi menjadi permasalahan utama, sehingga mempersulit masuknya warga Amerika ke negara tersebut. Sebenarnya tidak hanya warga Amerika saja yang dipersulit. Namun karena Amerika sering memantau dan mengkritik gaya pemerintahan otoriter Turkmenistan yang mirip dengan kepemimpinan Kim Jong-un, maka terkadang turis Amerika menjadi sasaran utamanya. Seperti pengajuan visa yang dipersulit dan memakan waktu yang lama, bahkan terkadang tidak disetujui tanpa alasan. Kemudian di posisi 6 ada Arab Saudi. Arab Saudi dulunya merupakan negara yang sulit ditembus oleh turis Amerika karena kebijakan visanya yang ketat, karena negara ini diatur berdasarkan hukum Islam. Namun pada tahun 2019, Arab Saudi meluncurkan visa turis baru untuk menarik pengunjung asing sebagai bagian dari program Visi 2030 yang bertujuan untuk mengembangkan sektor perekonomiannya selain minyak. Sebagai terobosan dari kebijakan pembatasan di masa lalu, Arab Saudi kini mengizinkan warga Amerika untuk mengajukan visa turis secara online.
Proses pengajuan e-visa relatif mudah dan cepat. Visa ini berlaku selama 1 tahun, mengizinkan beberapa kali masuk dengan masing-masing masa tinggal hingga 90 hari. Meskipun demikian, turis perempuan tentu masih menghadapi pembatasan. Wanita di bawah usia 25 tahun harus didampingi oleh anggota keluarga selama kunjungan mereka. Namun wanita berusia di atas 25 tahun dapat bepergian di Arab Saudi sendirian. Meskipun pemerintah telah melonggarkan aturan berpakaian yang sebelumnya ketat, perempuan tetap diharapkan untuk berpakaian sopan. Beralih ke benua Afrika. Ada Eritrea di posisi kelima sebagai negara yang sulit dikunjungi warga negara Amerika. Amerika dan Eritrea memiliki hubungan yang tegang karena berbagai masalah, termasuk catatan hak asasi manusia di Eritrea dan penahanan pegawai lokal kedutaan Amerika. Mendapatkan visa turis untuk ke Eritrea memang sulit, dan persetujuannya seringkali sewenang-wenang. Bahkan dengan semua dokumen yang diperlukan, tidak ada jaminan persetujuan. Dan waktu pemrosesannya bisa sangat lama hingga memakan waktu beberapa bulan. Jika berhasil masuk ke Eritrea, pengunjung juga tidak bisa dengan bebas menjelajahi wilayah Eritrea. Eritrea yang sering disebut sebagai Korea Utaranya Afrika memiliki sistem otoriter penuh. Sehingga untuk bepergian keluar ibu kota, Asmara, pengunjung asing harus mendapatkan izin perjalanan dari pemerintah Eritrea yang prosesnya bisa memakan waktu lama dan tidak pasti. Jika bepergian keluar kawasan tanpa mendapatkan izin, akan didenda atau mendapatkan hukuman lainnya. Di posisi keempat ada Kuba. Meskipun hubungan antara Amerika dan Kuba sedikit membaik selama bertahun-tahun, pembatasan perjalanan masih tetap ada. Peninggalan Perang Dingin, embargo Amerika terhadap Kuba yang dikenal sebagai El Bloqueo, mencegah wisatawan Amerika berkunjung ke Kuba jika hanya semata-mata untuk tujuan wisata. Namun warga Amerika masih dapat berkunjung dengan salah satu dari 12 kategori resmi. Hal ini termasuk kunjungan keluarga, kegiatan jurnalistik, penelitian profesional, kegiatan keagamaan, pertunjukan atau kompetisi publik, dan kegiatan dukungan untuk rakyat Kuba. Kategori terakhir ini mengharuskan wisatawan untuk memiliki jadwal penuh waktu untuk melakukan aktivitas yang mendukung masyarakat Kuba dan mempromosikan masyarakat sipil Kuba. Kegiatan bisa berupa tinggal di kediaman pribadi orang Kuba, makan di restoran pribadi orang Kuba, berbelanja di pasar swasta, atau berdiskusi dengan penduduk setempat tentang kehidupan mereka. Selanjutnya, di posisi ketiga ada Rusia. Seluruh dunia tahu bagaimana hubungan panas dingin antara Amerika dan Rusia. Untuk memasuki Rusia, harus mendapatkan visa terlebih dahulu melalui surat undangan. Sesampainya di Rusia, pengunjung akan diawasi oleh ratusan ribu kamera pengawas yang ada di Moskow saja, belum tempat lainnya. Visa turis dikeluarkan untuk jangka waktu maksimal 30 hari, namun masa berlaku visa secara sengaja dibuat melebihi masa berlakunya. Dan pengunjung harus mengajukan permohonan visa untuk meninggalkan negara tersebut. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika, pengunjung yang mencoba meninggalkan Rusia dengan visa yang sudah habis masa berlakunya dapat ditahan hingga 20 hari sambil menunggu visa keluar dikeluarkan. Kemudian di urutan kedua ada Iran. Konflik pada tahun 1979 menyebabkan ketegangan hubungan antara Amerika dengan Iran. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berat terhadap Iran atas perselisihan nuklir. Hal ini berimbas dipersulitnya turis dari Amerika yang ingin berkunjung ke Iran. Perjalanan mandiri di Iran tidak diperbolehkan bagi warga negara Amerika. Semua perjalanan harus menjadi bagian dari tur terorganisir yang dipimpin oleh pemandu yang disetujui pemerintah. Meskipun banyak turis Amerika mendapatkan persetujuan dalam beberapa minggu, perusahaan pemandu travel biasanya menyarankan agar warga negara Amerika menunggu waktu 60 hingga 90 hari untuk mendapatkan visa. Hubungan politik yang tidak stabil antara Amerika Serikat dan Iran menambah ketidakpastian, menyusul perintah eksekutif Presiden Trump pada tahun 2017 dulu yang membatasi imigrasi dari Iran dan 6 negara mayoritas Muslim lainnya. Sehingga para pejabat Iran mengumumkan bahwa mereka akan melarang pengunjung Amerika sebagai pembalasan. Di urutan teratas ada Korea Utara, atau yang secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Rakyat Korea.
Sebelum tahun 2017, beberapa orang yang berani dapat mengunjungi Korea Utara melalui tur berpemandu dari Cina, melalui penerbangan langsung dari Beijing atau melintasi Sungai Yalu dengan kereta api dari kota perbatasan Dandong. Sikap isolasionis Korea Utara yang merupakan hasil dari doktrin politik yang disebut Juche, serta ketegangan yang sedang berlangsung di Amerika berkontribusi besar terhadap pembatasan perjalanan. Larangan perjalanan yang berlaku saat ini dimulai dengan kisah memilukan dan penuh peringatan dari Otto Warmbier, seorang pemuda Amerika yang mengalami sendiri dampak buruk dari sistem politik negara yang kaku. Warmbier, seorang mahasiswa Universitas Virginia, mengunjungi Korea Utara sebagai bagian dari tur berpemandu pada akhir tahun 2015. Pada awal tahun 2016, ia ditangkap di Bandara Internasional Pyongyang ketika mencoba untuk berangkat. Pemerintah Korea Utara menuduh Warmbier melakukan tindakan permusuhan terhadap negara dengan mencoba mencuri poster propaganda dari hotelnya. Setelah persidangan 1 jam, Warmbier dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa. Kasusnya menggarisbawahi resiko ekstrim dan potensi penahanan sewenang-wenang yang dihadapi para pelancong Amerika ketika mengunjungi Korea Utara. Sayangnya, situasi Warmbier malah berubah menjadi lebih tragis. Pada bulan Juni 2017, setelah 17 bulan disandra, Korea Utara membebaskannya. Namun ia kembali ke Amerika dalam keadaan koma dan mengalami kerusakan otak yang parah. Dia meninggal 6 hari kemudian. Kasus Warmbier mengakibatkan meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Korea Utara, dan menyebabkan larangan perjalanan Amerika ke Korea Utara bagi warga negara Amerika mulai Juli 2017. Kini, warga Amerika yang ingin melakukan perjalanan ke Korea Utara harus mendapatkan paspor validasi khusus dari Departemen Luar Negeri Amerika, yang hanya dikeluarkan dalam keadaan yang sangat spesifik, seperti untuk jurnalis yang meliput wilayah tersebut atau untuk pekerja bantuan kemanusiaan. Itulah 10 negara yang mempersulit warga Amerika untuk berkunjung ke negaranya. Gara-gara hubungan yang buruk terhadap pemerintahan Amerika? Ada lagi nggak nih yang mau nambahin? Komen di bawah ya.